Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Salam revival, berubah, berkarya menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk terus berkarya dan menjadi berkat satu dengan yang lainnya. Hari ini, mari kita merenungkan kembali firman Tuhan, karena firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan, tuntunan untuk kita mengalami kemenangan dalam hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, rencana. Ya, setiap kita punya rencana. Ya, baik untuk hidup kita hari ini, setiap hari kita punya rencana. Saya hari ini mau lakukan apa yang saya inginkan. Kita punya rencana untuk hidup kita pribadi. Keputusan-keputusan kita ya yang kita akan buat, rencana untuk masa depan kita, rencana untuk pendidikan kita, rencana untuk pekerjaan kita, rencana untuk pelayanan. Wah, hidup kita itu penuh dengan rencana-rencana, rancangan-rancangan, dan tentunya kita ingin rancangan-rancangan kita itu menjadi rancangan yang berhasil. Nah, firman Tuhan memberikan kita satu pedoman yang kita perlu perhatikan. Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21, mari perkatakan ayat ini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hari ini kita diajar ya bahwa ada satu catatan firman Tuhan. Manusia itu punya banyak rencana. Setiap kita punya rencana-rencana yang ada di kepala kita ya. Untuk hari ini, untuk hari-hari yang akan datang, yang bahkan mungkin kita sudah punya beberapa orang, bahkan mungkin terlatih punya rencana 1 tahun, 2 tahun, bahkan beberapa tahun ke depan. Rancangan di hati manusia itu banyak. Tapi firman Allah berkata, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Di sini kita belajar untuk kemudian diajarkan melalui ayat ini bahwa dalam segala rancangan kita, semua rancangan kita harus berada di bawah kedaulatan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan dan ada rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalaupun kita diberi kebebasan untuk merancangkan sesuatu, kita punya kebebasan untuk merancangkan apapun dalam hidup kita, biarlah itu kiranya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh pemilik hidup kita, oleh pembuat hidup kita. Ya, karena itu kita perlu belajar untuk menyesuaikan, melihat bahwa rancangan kita harusnya tentunya sesuai dengan keputusan Tuhan, dengan rencana Tuhan. Karena kalau tidak, tentunya kita akan mengalami bahwa ada yang kita inginkan bisa tidak terlaksana. Rancangan kita sama rancangan Tuhan itu bisa sangat berbeda. Sangat baik kalau kita belajar untuk mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita belajar ya bahwa keputusan-keputusan Tuhan dalam hidup kita, rancangan-rancangan Tuhan bisa sangat berbeda dengan apa yang ada dalam kita. Nah, kalau demikian ya, apa yang kita harus lakukan sebagai anak Tuhan? Kalau kita mau mengalami ada rencana-rencana yang dahsyat yang kita alami dalam hidup kita, rencana-rencana kita berhasil, tentunya akhirnya buatlah rencana itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Selaraskan rencana Tuhan itu menjadi rencana dalam hidup kita. Apa yang jadi rencana Tuhan, izinkan itu masuk dalam hati kita menjadi bagian rencana kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan? Bagaimana caranya supaya rencana kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Ada 3 hal yang saya ingin kita lihat hari ini supaya rencana-rencana kita tidak gagal. Tapi rencana-rencana kita adalah rencana yang berhasil. Pertama, saya ingin kita ingat 3 T. T yang pertama, tanya. Artinya jadilah pribadi yang tanya sebelum kita buat rencana. Mungkin kita punya keinginan, ya, oh aku kepingin seperti ini, aku kepingin seperti ini, aku kepingin punya rumah, aku kepingin punya bisnis, aku kepingin punya pendidikan, aku kepingin punya pekerjaan dalam hal apa saja. Tanyakan itu kepada Tuhan, tanyakan itu kepada Dia pemilik hidup kita, Dia pembuat hidup kita.
Ya, kenapa? Karena Dia yang tahu rancangan-rancangan yang terbaik untuk kita. Kita tanya, Tuhan, keinginanku ini sesuai tidak dengan rancangan-Mu? Tuhan, aku kok ada keinginan seperti ini. Apakah ini sesuai dengan kehendak-Mu? Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita bisa memikirkan sesuatu ke depan yang banyak hal yang kita rancangkan. Tapi sekali lagi Tuhan itu yang tahu rancangan-rancangan terbaik dalam hidup kita. Karena itu mari kita tanya kepada Dia. Yeremia 33 ayat 3 berkata demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Firman Tuhan berkata begini, tanyanya bagaimana? Melalui doa kita. Tanya di dalam doa kita, Tuhan, apakah ini sesuai dengan kehendak-Mu? Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Tuhan, ada rencana-rencana yang aku harus buat. Apa yang aku lakukan? Apa yang aku harus kerjakan? Rencanaku untuk pribadi, untuk keluargaku, untuk bisnisku, untuk pekerjaanku. Apa yang aku harus lakukan? Tanya sama Tuhan. Ya Bapak Ibu, bertanya itu bisa di dalam doa kita. Kita berseru kepada Tuhan, doakan semua rencana-rencana yang akan kita buat. Rencana-rencana yang bahkan harus kita buat karena menyelesaikan satu masalah. Tuhan, aku bagaimana membuat rencana menyelesaikan masalah ini? Doakan itu. Kedua, kita bisa tanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tentunya orang-orang yang takut akan Tuhan. Tanya bagaimana ya kalau pertimbangan-pertimbangan ini, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Ya, tanya kepada orang-orang yang kita tahu juga berpegang pada prinsip firman Tuhan. Ketika kita bertanya, tentunya menyesuaikan itu dengan selaras dengan firman Tuhan, itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi apapun rencana yang kita mau buat, jangan lupa tanyakan itu kepada Tuhan. Ya, kemudian juga kita bisa mendiskusikannya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. 2, T yang kedua adalah tunggu. Artinya ketika kita bertanya, kadang-kadang tidak selalu dapat jawabannya. Kita hari-hari ini hidup di dunia yang menginginkan segala sesuatu itu dengan instan. Sehingga orang menuntut segala sesuatu itu didapat secara instan. Ada pengakuan secara instan, ada kesembuhan secara instan, ada segala sesuatu yang ingin segera dapat jawabannya. Tapi Alkitab, firman Tuhan mengajar kepada kita, jadi pribadi-pribadi yang suka tunggu Tuhan. Nantikan jawabannya, nantikan apa yang Tuhan beritahu kepada kita. Mazmur 37 ayat 7 berkata demikian, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nantikan Tuhan dengan tenang, tunggu Tuhan dengan tenang. Kadang-kadang tidak segera ada idenya, tidak segera ada jawabannya, tidak segera kelihatan. Tapi belajar terus berdoa, nantikan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau kita belum dapat jawabannya atau misalnya kita sudah berdoa untuk perubahan satu situasi, untuk perubahan satu keadaan. Apakah bisnis kita segera berubah? Apakah keluarga kita segera berubah? Atau istri kita, suami kita segera berubah? Kadang-kadang kita instan ingin berkata, Tuhan aku sudah doakan, aku minta Dia segera berubah. Aku minta bisnisku segera berubah. Aku minta rencanaku ini segera terlaksana. Kita perlu belajar. Diam, nantikan Tuhan. Percaya, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Mazmur 130 ayat 5 berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Kalau yang kita doakan, yang kita rencanakan belum terjadi, belum nampak perubahannya, terus menantikan Tuhan, terus percaya ya supaya kita dapat belajar ya menantikan Tuhan, menantikan jawabannya dalam hidup kita. Yang T yang ketiga, ketika jawaban itu datang, ketika jawaban Tuhan itu berikan kepada kita, tidak ada pilihan yang lain. T yang ketiga, taat. Kadang-kadang jawaban yang Tuhan berikan itu mungkin bukan seperti rencana kita. Tapi mari belajar
rancangan Tuhan, rancangan kita itu sangat jauh bedanya. Tapi pastikan kalau itu rancangan Tuhan pasti akan terbaik bagi kita. Karena itu terima perkataan Tuhan lalu taat. Kadang-kadang kita sudah berdoa ketika jawabannya bukan sesuai dengan keinginan kita, kita tidak mau taat. Tapi mari belajar ketika mungkin Bapak Ibu berdoa untuk pemulihan. Lalu firman Allah berkata jawabannya adalah ampuni dia. Dan kita berkata wah itu gak bisa. Yang saya ingin bukan seperti ini, yang saya ingin yang dia yang berubah, yang saya ingin masalahnya yang segera diambil. Tapi kalau firman Tuhan berkata ampuni, belajar taat dan lakukan itu. Amsal 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan, lalu Tuhan beritahu rencananya, bahkan ketika itu mungkin tidak mudah, tetaplah taat berjalan di dalam rencananya. Karena firman Allah berkata, kalau ada dalam rancangan Tuhan, kita akan berjalan dalam cahaya fajar yang semakin terang, semakin terang. Ayub ya, menceritakan perjalanan kehidupannya, dia melewati rancangan yang tidak mudah, tapi di akhir semua pergumulannya dia kemudian menyimpulkan dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dari peristiwa yang tidak menyenangkan, ketika dia belajar untuk tetap bertahan, menantikan Tuhan, dia sampai kepada kesimpulan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal bagi setiap kita yang mau bertanya, yang mau tunggu jawabannya dan mau taat. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Rencana-rencana kita menjadi rencana yang berhasil, tapi belajar terus berjalan, selaraskanlah rencana kita dengan kehendak Tuhan dan keberhasilan akan menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Rencana-rencana kita adalah rencana yang menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti rencana renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang ingin didoakan, mari sampaikan itu melalui chat di 081327420088. Biarlah itu disampaikan dan kami bisa mendukung bersama. Demikian juga kalau Bapak Ibu punya kesaksian, jangan ragu, rekam itu, kirimkan di WhatsApp dan kami akan edit untuk dapat dibagikan menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ketika dalam hidup kami diizinkan membuat banyak rencana. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau hadir memberikan tujuan-tujuanmu dalam hidup kami. Kami berdoa berkati setiap kami keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Supaya hidup kami mengalami janji-janjimu. Hidup kami adalah hidup yang menggenapi janji-janjimu. Biarlah Engkau memberikan kami kekuatan supaya kami hidup selaras dengan rencanamu. Tolong kami belajar terus bertanya, terus taat menunggu dan belajar untuk taat di dalam setiap rencana dan kehendak-Mu. Bawalah keluarga GBDI El Shaddai Magelang berhasil dalam segala apa yang mereka rencanakan, karena itu ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga GBDI El Shaddai Magelang dalam pergumulan mereka. Mungkin mereka harus memikirkan rencana-rencana untuk masa depan mereka, untuk keluarga mereka, untuk bisnis mereka, untuk pekerjaan mereka. Tuhan hadirlah dalam hidup mereka, tuntunlah mereka, bawa mereka untuk mengandalkan Tuhan, supaya rencana-rencana hidup mereka
dapat menjadi rencana-rencana yang mengalami keberhasilan. Kami berdoa mungkin ada mereka yang rencana-rencananya gagal karena mengikuti pikiran mereka, tapi tolong mereka Tuhan, buat rencana-rencana yang baru di dalam Tuhan. Engkau yang membuka jalan baru, kesempatan baru. Mereka yang mungkin sedang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan. Mereka yang dalam kesulitan ekonomi, Tuhan buka mereka kesempatan-kesempatan yang baru. Bagi mereka yang dalam kesakitan, Tuhan berikan mereka kesembuhan, kekuatan, damai sejahtera yang dari Engkau. Mereka yang membutuhkan pemulihan bagi keluarga mereka, hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesatuan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam setiap keluarga. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya ada kemurahan-Mu, sukacita-Mu jadi bagian dalam kehidupan kami. Allahku Engkau, kami keluarga GBDI El Shaddai Magelang hendak bersyukur kepadamu Allahku, hendak meninggikan Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.